Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang ingin kita renungkan bersama-sama pagi hari ini, Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14, saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baru dengar, saya percaya seringkali kita dengar, ya kita baca, bahkan ya mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah mengkhotbahkannya ya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi, bagaimana Rasul Paulus menceritakan kisahnya, betapa dia mengalami hal yang luar biasa ketika bertemu dengan Yesus, ya, dan sangat spesial sekali dia bertemu, tetapi kehidupan yang baru yang dia alami tidak berhenti sampai di sana. Dia berkata, aku tidak seolah-olah sudah menangkapnya. Nah, lalu yang dia lakukan katanya adalah dia melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada Yesus, lalu berlari-lari pada panggilannya. Nah, itu yang membuat sesuatu yang luar biasa terjadi atas hidupnya. Ada satu pembaharuan yang luar biasa, ada satu revival yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, saya berdoa agar kita juga bisa mengambil prinsip dari ini, ya, prinsip bagaimana kita bisa mengalami satu kebangkitan, mengalami satu revival yang luar biasa, baik dalam kehidupan rohani kita, juga dalam kehidupan jasmani kita. Ya, kita sudah canangkan, ya, tahun ini adalah tahun kebangkitan bagi kita, tahun bangkit dan bersinar bagi setiap kita. Saya berdoa kita betul-betul menangkap prinsip dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Nah, yang pertama dia katakan, aku meninggalkan apa yang telah di belakangku. Penting sekali saudaraku, kita move on, ya, move on. Kata move on seringkali dipakai orang-orang kalau dia lagi bersedih karena ditinggal oleh kekasihnya, dia harus move on katanya ya. Kenapa? Karena dia ingin supaya dia bisa mendapatkan hal yang baru ke depan. Ya. Kita juga harus move on. Apa itu? Move on dari apa yang sudah lewat, saudaraku. Pengalaman yang buruk, menyakitkan, sakit hati, dosa, semua harus kita tanggalkan. Bahkan termasuk semua hal yang membuat kita mungkin terlalu bangga, kita sudah merasa nyaman karena keberhasilan, ketenangan, kebaikan yang sudah kita lakukan. Kalau kita berhenti sampai di sana, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang baru, tidak mendapatkan satu kebangunan yang baru, saudaraku. Kita harus move on, kita harus melupakan apa yang telah di belakang kita. Kalau pengemudi ingin maju, saudaraku, dia tidak boleh lihat-lihat ke belakang. Kalau dia lihat ke belakang, pasti tabrakan terjadi. Ya, kita harus move on. Kenapa, saudaraku, penting sekali move on? Karena apa yang membuat orang gitu tidak maju-maju, dia diikat oleh masa lalunya. Orang yang sukses sebelumnya dia akan berkata, dulu ya saya begini, dulu kami begini, dulu. Nah, jadi meskipun yang baik terjadi yang lalu, itu bisa mengikat dia, sehingga dia tidak berbuat apa-apa di zaman sekarang ini.
Begitu apalagi kalau yang tidak baik. Wah, dia bisa menyesal dan akhirnya dia tidak mau berbuat sesuatu lagi. Kenapa? Dia diikat oleh masa lalunya. Jadi yang pertama adalah jangan kita mau diikat oleh masa lalu kita. Yang kedua adalah Rasul Paulus memberi prinsipnya tadi, aku mengarahkan diriku kepada Yesus itu. Ya, saudaraku, mengapa penting sekali kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan kita? Karena Allah kita, Allah yang tahu masa depan, Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa. Dia pencipta langit dan bumi. Dan terlebih lagi adalah dia sangat mengasihi kita. Mari taruhkan harapan kita, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan kita. Ya, taruhlah saudaraku. Ya. Saudaraku, saya seringkali selalu diingatkan saudaraku ya, waktu saya mengerjakan MLM ya. Wah, saya sangat digairahkan, lalu saya ingin berbuat sesuatu, mau berkorban, mau begini gitu. Kenapa? Saya merasa pada waktu itu inilah harapan saya. Inilah jalan keluar. Inilah. Jadi saya bersemangat luar biasa. Nah, harusnya saudaraku, ya mestinya saudaraku, di dalam Yesus, Yesus ada jaminan, ada janji dan sudah teruji, ya ribuan tahun bahkan teruji bahwa Yesus kita, Allah yang besar, pantas dipercaya, diharapkan saudaraku. Dia tempat perlindungan, tempat kita mengadu. Mari kita betul-betul saudaraku, ya mengarahkan diri kita, pandangan kita kepada Allah kita yang luar biasa, yang sanggup mengangkat kita, membuat kita bangkit, bersinar, saudaraku. Taruh harapanmu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Rasul Paulus katakan berlari-lari. Ini ada satu usaha yang keras, suatu pengorban, suatu tindakan yang luar biasa, yang nyata, melampaui yang lain, saudaraku. Dan kalau kita lihat, saudaraku, di firman Tuhan, Allah kita sangat-sangat menghargai orang-orang yang berusaha dengan keras. Ya, luar biasa. Ada tindakannya. Nah, kesalahan banyak anak Tuhan adalah dia habis percaya kepada Tuhan, lalu dia bermimpi, berdoa saja, dengan doanya dia lalu tiba-tiba mendapatkan semua yang dia inginkan. Enggak, tentu penting sekali kita mendasarinya dengan doa kita, tetapi ada usaha yang luar biasa. Bahkan doa ini juga harus ada dengan usaha yang luar biasa. Ya, coba lihat saudaraku, Alkitab kita menceritakan bagaimana orang-orang yang mengalami satu kebangunan rohani, suatu kebangkitan itu di dalam zaman Yesus ada di dunia ini ya. Orang buta itu berteriak berkata, Yesus anak Daud kasihani aku. Makin dilarang makin keras. Dan tentu Allah melakukan sesuatu buat dia dan menyembuhkannya. Yesus berhenti dari perjalanan itu dan mendengar seruan itu. Perempuan yang sakit pendarahan itu menerobos kerumunan begitu banyak orang untuk menjamah jubah Yesus dan ia mengalaminya. Zakheus harus berlari-lari ke depan, bahkan karena banyak sekali orang dan terlalu tinggi-tinggi, akhirnya dia sampai memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Dan Yesus akhirnya memanggil dia dan tinggal menumpang ke rumah Zakheus. Saudaraku, Allah sangat-sangat menghargai usaha yang luar biasa. Mari kita, saudaraku, berusaha dengan sekuat tenaga kita menunjukkan betul iman kita itu dengan pengorbanan kita. Baik di dalam hal jasmani, saudaraku. Kalau engkau ingin melihat satu perubahan besar terjadi atas kehidupanmu, kau harus tunjukkan itu dengan usaha yang keras, usaha yang lebih lagi, dengan waktu yang lebih banyak lagi, dengan tenaga yang lebih banyak lagi, lebih kreatif lagi,
gitu, supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Begitu juga dalam hal rohani, saudaraku. Mari kita tunjukkan iman kita, kepercayaan kita bahwa Allah sanggup menjamah hidup kita, mengangkat kehidupan kita. Ya, tunjukkan itu, berdoa tidak sesempatnya, saudaraku, beribadah tidak sesempatnya, memperhatikan orang tidak sesempatnya, gitu. Tetapi betul-betul, saudaraku, dengan usaha yang keras dalam pelayanan, tunjukkan, saudaraku, usahamu yang luar biasa. Engkau akan lihat pekerjaan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi atas hidupmu. Tuhan memberkati kita, biar ini menjadi pedoman buat kita untuk mengalami kebangunan rohani, bangkit dan bersinar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudaraku.